Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Di Batavia tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928, para pemuda itu berkumpul, mengucap ikrar yang dikenang hingga hari ini. Ikrar Sumpah Pemuda yang menegaskan cita-cita untuk bersatu, mendirikan sebuah bangsa, bangsa Indonesia. Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda adalah cikal bakal sekaligus tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pergerakan organisasi politik dan aksi massa yang dulu tak saling terhubung, akhirnya diikat oleh sebuah kesamaan imajinasi tentang sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Pergerakan Jong Java, Jong Cilebes, Jong Madura, Jong Sumatera, dan Jong-Jong lainnya tidak lagi terserak dalam gerakan-gerakan tanpa poros yang kuat. Di hadapan semua, sebelum merdeka, kita telah bermufakat menyatakan ikrar bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bukan sebuah ikrar biasa, bukan sumpah biasa, sebab setiap kalimat di dalamnya memuat impian besar tentang Indonesia yang satu, Indonesia yang tidak terpecah belah oleh perbedaan agama, suku, bangsa, dan golongan-golongan yang berbeda. Sumpah Pemuda adalah buah kesadaran bahwa pertama-tama kita adalah orang Indonesia, baru kemudian orang Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha, orang Minangkabau, Batak, Jawa, Madura, atau apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Baik-baik saja ya, alhamdulillah. Semoga kalian beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini Ustadz akan membawakan pelajaran PPKN kelas 5 di tema 5, mengenal ekosistem. Apa itu? Kita akan mengenal atau membicarakan tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Kompetensi dasar untuk materi tema 5 kali ini yaitu menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Ya, jadi persiapkan diri kalian ya untuk menyimak video ini sampai akhir. Nah, berikut adalah materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Oke?
mari kita awali pembelajaran kali ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini akan membawa manfaat untuk kita semua, dan ilmu yang akan kalian pelajari hari ini semoga bermanfaat untuk kalian ke depannya nanti. Ya, oke? Let's go. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Yang akan kita bahas untuk kali ini adalah Sumpah Pemuda. Ya, silakan diikuti. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali. Kongres Pemuda Indonesia 1 berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun, Kongres Pemuda Indonesia 1 belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia 1 merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia 2. Kongres Pemuda Indonesia 2 berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di Gedung Indonesia Club di Jalan Kramat Raya 106. Tetapi keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat. Para pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. 2. Menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. 3. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda yang berwatak nasional dalam arti luas. 4. Diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Nah, itu tadi sejarah Sumpah Pemuda. Jadi, kapan itu diselenggarakan Kongres Pemuda 1 dan Pemuda 2 yang menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda? Oke, sekarang kita mari mengucapkan bersama-sama ya isi Ikrar Sumpah Pemuda. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita tiba di materi yang kedua, yaitu usaha mempertahankan NKRI. Apa itu NKRI? NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk kali ini kita akan belajar apa sih yang melatar belakangi para pemuda Indonesia untuk mempersatukan NKRI, yaitu usaha persatuan dan kesatuan. Apa yang melatar belakangi? Ya, yang selanjutnya kita akan belajar tentang organisasi Budi Utomo. Nah, organisasi inilah yang menandai adanya kebangkitan nasional di Indonesia. Coba perhatikan 2 tokoh yang ada di gambar ya. Dari 2 tokoh tersebut itulah maka rakyat Indonesia mendapatkan kekuatan untuk berjuang mempersatukan negara Indonesia. Jadi silakan disimak pembelajaran berikut ini ya. Lahirnya Hari Kebangkitan Nasional. Dr. Wahidin Soedirohusodo memainkan peranan penting dalam menggalakkan pendidikan dan penyadaran terhadap orang Jawa dan juga menjadi penganjur utama berdirinya Budi Utomo. Gagasan berdirinya Budi Utomo diawali saat Dr. Wahidin Soedirohusodo pada tahun 1906 sampai 1907 yang melakukan perjalanan propagandanya dengan menggagas
berdirinya Studi Fund atau beasiswa sebagai langkah pertama dalam menjunjung harkat dan martabat bangsa. Organisasi Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh sejumlah mahasiswa Stovia, School tot Opleiding van Indische Artsen, seperti Sutomo, Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan RT Aryo Tirtokusumo, di mana hingga sekarang ini tanggal 20 Mei yang mana merupakan hari lahirnya Budi Utomo diperingati sebagai hari lahirnya kebangkitan nasional. Negara Indonesia dikenal dengan sebutan NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa wajib mempertahankan NKRI. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara giat belajar. Ya, giat belajar, berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat, serta saling menghargai dan menghormati antar sesama. Nah, selain mempertahankan, kita juga harus mempunyai usaha menjaga persatuan dan kesatuan. Caranya yaitu 1. Saling menghormati walaupun kita berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda ras, ya. Yang selanjutnya yaitu menjaga wilayah kesatuan Indonesia beserta semua kekayaan yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu mempertahankan kebersamaan dan kesamaan, ya. Dan yang terakhir yaitu memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara. Dalam pendirian Budi Utomo sebagai suatu pergerakan nasional Indonesia yang mengarah kepada dunia pendidikan, organisasi Budi Utomo memiliki beberapa tujuan di dalamnya. Di antaranya A. Memajukan pengajaran, B. Memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan, C. Memajukan teknik dan industri, D. Menghidupkan kembali kebudayaan. Pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908, Budi Utomo menyelenggarakan kongresnya yang pertama di kota Yogyakarta. Pada kongres di Yogyakarta ini diangkatlah Raden Adipati Tirtokusumo, mantan Bupati Karanganyar, sebagai Presiden Budi Utomo yang pertama. Gerakan Budi Utomo adalah suatu gerakan yang membuktikan diri sebagai sebuah organisasi yang bersifat nasional dengan cara bergabung di PBI, Persatuan Bangsa Indonesia. Nah, itu tadi adalah usaha-usaha para pejuang kita untuk mempertahankan NKRI, ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu proklamasi, di mana kita akan belajar kapan sejarah proklamasi itu berlangsung, apa yang melatar belakangi negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, dan apa manfaat dari hasil proklamasi kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945.
Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Setelah mendengar Jepang menyerah tanpa syarat oleh sekutu, maka disinilah bangsa Indonesia merasa punya kesempatan untuk mempersiapkan diri, merundingkan segala sesuatunya untuk segera memerdekakan bangsanya. Nah, di sini ada dua kubu, dua golongan, yaitu golongan tua dan golongan muda. Golongan mudanya ini mendesak para golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya pukul 4 subuh. Jadi Bung Hatta, Pak Soekarno beserta Ibu Fatmawati dan satu anaknya yaitu Guntur Soekarno Putra dibawa ke rumah di alamat atau di Provinsi Jawa Barat. Bung Hatta dan Insinyur Soekarno dibawa itu bukan diculik, melainkan diamankan ke Rengas Dengklok. Tujuannya supaya apa? Agar golongan tua ini tidak terpengaruh oleh Jepang. Kan di slide sebelumnya, Jepang itu akan memberikan kemerdekaan ke Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945, dan hal itu tidak disetujui oleh para pemuda, maka terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, tempat Ahmad Subarjo bekerja. Di tempat itu mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan sampai dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, sekarang perhatikan peristiwa proklamasi kemerdekaan, yaitu yang pertama pembacaan teks proklamasi, di mana teks proklamasi ini dibaca oleh Insinyur Soekarno. Kemudian diadakanlah pengibaran bendera merah putih. Pengibaran tersebut dikibarkan oleh Suhud Sastrokusumo, Latif Hendraningrat, dan Surastri Karmatrimurti. Saat mengibarkan bendera diiringi lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Untuk diketahui, bendera Indonesia yang pertama dikibarkan dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Insinyur Soekarno. Teks yang dibaca oleh Insinyur Soekarno atau yang kita kenal teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Nah, untuk selanjutnya kita dengarkan pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, itulah tadi sejarah kemerdekaan Indonesia, ya. Tidak akan bisa berlangsung tanpa adanya persatuan dan kesatuan, ya. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, kita tentunya wajib, ya, menjaga persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan NKRI. Untuk materi yang keempat, materi selanjutnya yaitu apa sih keterkaitan antara hidup rukun dengan persatuan dan kesatuan, ya. Ustadz akan menjelaskan, silahkan disimak. Oke. Letak geografis Indonesia sangat mempengaruhi iklim yang terjadi. Iklim Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Letak Indonesia di sekitar Katulistiwa mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, sehingga membuat Indonesia menjadi penghasil berbagai komoditas alam. Cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Yang pertama, bersikap terbuka walaupun berbeda suku, budaya, dan agama. 2. Mengelola sumber daya alam secara bijaksana. 3. Saling menghormati dan menghargai antar sesama. 4. Menjalin kerjasama dengan baik dan jujur. 5. Menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah. Nah, itu tadi keterkaitan antara persatuan dan kesatuan dengan hidup rukun. Jadi, persatuan dan kesatuan tidak akan terwujud tanpa adanya hidup rukun, yaitu hidup saling menghormati dan menghargai. Tujuannya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Ya. Nah, sekarang kita tiba di bab atau subbab kelima, ya, di mana kita akan membahas gotong royong, manfaat gotong royong, dan wawasan Nusantara. Disimak penjelasannya Ustadz Nanang, ya. Semangat gotong royong didorong oleh kesadaran bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, tetapi hidup bersama dengan orang lain atau lingkungan sosial. Pada dasarnya, manusia itu bergantung pada manusia lainnya. Manusia perlu menjaga hubungan baik dengan sesamanya, dan manusia perlu menyesuaikan dirinya dengan anggota masyarakat yang lain. Gotong royong adalah sikap hidup, cara kerja, dan kebiasaan yang sudah dikenal bangsa Indonesia. Dengan bergotong royong, banyak hal yang telah dilakukan bangsa kita di masa lalu, mulai dari mendirikan rumah, mengerjakan sawah, membantu tetangga yang sedang berduka, hingga saling bahu-membahu berjuang dan memproklamasikan kemerdekaan negara. Nah, budaya gotong royong itu sendiri akan memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya yaitu 1. Meringankan beban pekerjaan yang harus ditanggung. Yang kedua, menumbuhkan sikap sukarela, ya, tolong menolong, sukarela membantu, kebersamaan, kekeluargaan di antara masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu membina hubungan sosial yang baik, ya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara orang-orang Indonesia atau bangsa Indonesia. Nah, bagaimana anak-anak untuk subbab atau materi kelima,
ya, kita sudah membahas apa itu gotong royong, manfaat gotong royong, dan hal-hal yang melatar belakangi adanya gotong royong. Nah, semangat gotong royong inilah ya, atau di dalam gotong royong itu ada semangat kekeluargaan. Nah, dua semangat itulah, yaitu semangat gotong royong dan semangat kekeluargaan itulah yang mengubah cara pandang orang Indonesia untuk mempunyai berwawasan Nusantara, atau untuk mempunyai cara pandang berwawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Simak penjelasannya Ustaz Nanang ya. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Wilayah NKRI merupakan paduan tunggal antara darat, laut, dan udara beserta seluruh kekayaan alamnya. Keadaan itu disampaikan bangsa Indonesia pada forum internasional dalam Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut berisi penegasan bahwa di antara pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan merupakan NKRI. Dengan adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal Indonesia menjadi utuh dan tidak terpecah lagi. Pemahaman tentang keberadaan Nusantara beserta dengan segala isinya dianggap penting oleh negara untuk menjaga kesatuan bangsa. Oleh karena itu, ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN mengenalkan konsep cara pandang nasional yang dikenal dengan wawasan Nusantara. Nah, itu semua tadi penjelasan dari Ustadz Nanang dari tema 5 ya. Apa saja yang sudah kita bahas, yaitu persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Apa saja yang melatar belakangi para pejuang kita untuk mempersatukan bangsa NKRI ini. Kita sudah belajar Sumpah Pemuda ya, terus hari di mana diperingati kebangkitan nasional. Apa yang melatar belakangi kebangkitan nasional? Nah, setelah itu kita sudah belajar tentang peristiwa-peristiwa persiapan kemerdekaan ya. Apa saja yang dilakukan oleh para pemuda, golongan tua sampai diproklamasikan kemerdekaan negara kita. Oke, nah yang selanjutnya yaitu keterkaitan hidup rukun dengan persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir tadi yaitu manfaat gotong royong, latar belakang yang menjadikan semangat adanya gotong royong dalam semangat kekeluargaan. Dan yang terakhir tadi yaitu tentang wawasan Nusantara, cara pandang bangsa Indonesia memandang Indonesia itu menjadi satu kesatuan bangsa yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Berikutnya Ustadz akan memberikan tugas ke kalian ya anak-anak. Jadi Ustadz ambilkan atau tugas yang akan kalian kerjakan kali ini Ustadz ambilkan dari materi tema 3, 4, dan 5. Ya, materi 3 dan 4 yang kemarin kita bahas dari PPT ya, dari PPT yang sudah Ustadz bagikan ke kalian setelah pertemuan Zoom. Nah, dari video ini Ustadz juga akan memberikan kalian tugas dari tema 5. Tolong dikerjakan ya.
Baik anak-anak, sekarang kita sudah berada di akhir pertemuan dari video kali ini. Ya, Ustadz harap penjelasan Ustadz Nanang dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti, sehingga apa yang sudah Ustadz jelaskan mempunyai manfaat untuk kalian. Oke? Nah, yang terakhir, mari akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucap Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Amin. Sekian dari Ustadz Nanang. Ustadz Nanang minta maaf jika ada salah ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.